Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari kembali materi mengenai bangun ruang kerucut. Untuk materi yang kedua yaitu luas permukaan bangun ruang kerucut. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Luas bangun ruang kerucut. Nah, pada pembelajaran sebelumnya sudah kita uraikan bagaimana cara menentukan luas dari sisi-sisi yang terdapat pada bangun ruang kerucut. Nah, adapun rumus untuk menghitung luas permukaan kerucut tersebut adalah sebagai berikut. Untuk mencari luas alas dari kerucut dapat kita gunakan rumus luas alas sama dengan pi R pangkat 2. Kemudian untuk mencari luas selimut kerucut dapat kita gunakan rumus luas selimut sama dengan pi R S. Selanjutnya, untuk menghitung luas seluruh permukaan kerucut secara umum dapat dirumuskan dengan luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas selimut kerucut. Atau dapat kita gunakan rumus luas permukaan sama dengan pi R dikali R ditambah S. Nah, di mana untuk nilai pi di sini adalah 22/7 jika panjang jari-jari atau panjang garis pelukis dari kerucut itu merupakan kelipatan dari 7. Atau bisa kita gunakan nilai pi sama dengan 3,14 jika panjang jari-jari dan panjang garis pelukisnya bukan merupakan kelipatan dari 7. Selanjutnya untuk R di sini adalah panjang jari-jari alas kerucut dan S adalah panjang garis pelukis kerucut. Nah, di mana untuk mencari panjang garis pelukis ini dapat dirumuskan dengan S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2, di mana T adalah tinggi kerucut. Nah, untuk pembelajaran kali ini akan saya berikan contoh soal bagaimana cara menentukan jari-jari dan tinggi kerucut jika yang diketahui adalah luas selimut kerucutnya. Perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Sebuah kerucut dibentuk dari selembar karton yang berbentuk 3/5 lingkaran. Panjang jari-jari karton 10 cm. Hitunglah yang A, jari-jari kerucut, dan yang B, tinggi kerucut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa panjang jari-jari karton yang akan dibuat membentuk sebuah kerucut adalah 10 cm. Maka R karton itu sama dengan 10 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah yang A, panjang jari-jari kerucut, dan yang B, tinggi kerucut. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar di samping ini. Nah, di samping ini terdapat sebuah karton yang berbentuk 3/5 lingkaran. Nah, karton ini akan dibentuk menjadi sebuah kerucut, sehingga karton ini merupakan selimut dari kerucut tersebut. Maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung luas selimut kerucut ini. Nah, karena selimut kerucut ini berbentuk juring lingkaran, yaitu 3/5 lingkaran, maka luas selimut kerucut itu sama dengan luas juring lingkaran ini, yaitu 3/5 dikali luas lingkaran. Nah, karena luas lingkaran itu dirumuskan dengan pi R pangkat 2,
Maka luas selimut kerucut sama dengan 3/5 dikali pi R pangkat 2. Selanjutnya, luas selimut sama dengan 3/5 dikali dengan pi. Nah, untuk nilai pi di sini kita gunakan 3,14 karena panjang jari-jari lingkaran ini adalah 10 cm, bukan merupakan kelipatan dari 7. Kemudian dikali dengan R pangkat 2, yaitu dikali dengan 10 cm dipangkatkan dengan 2. Nah, perhatikan bahwa 10 cm itu dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 100 cm persegi. Sehingga didapat luas selimut sama dengan 3/5 dikali 3,14 dikali 100 cm persegi. Nah, hasil dari 3,14 dikali dengan 100 cm persegi adalah 314 cm persegi. Maka didapat luas selimut sama dengan 3/5 dikali 314 cm persegi. Nah, hasil dari 3 dikali dengan 314 cm persegi adalah 942 cm persegi. Kemudian 942 cm persegi dibagi dengan 5, hasilnya adalah 188,4 cm persegi. Maka didapat luas selimut sama dengan 188,4 cm persegi. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa luas selimut kerucut yang akan kita buat ini adalah 188,4 cm persegi. Nah, perhatikan bahwa selimut kerucut ini mempunyai panjang garis pelukis, yaitu 10 cm. Maka nilai S sama dengan 10 cm. Nah, pertama yang akan kita hitung adalah panjang jari-jari kerucut atau nilai R. Karena tadi kita dapatkan luas selimut kerucutnya, maka akan kita gunakan rumus untuk menghitung luas selimut kerucut, yaitu sebagai berikut. Luas selimut sama dengan pi R S. Selanjutnya, tinggal kita substitusikan nilai dari luas selimut kerucut dan nilai S ke dalam rumus ini untuk mencari nilai R. Maka, luas selimut yaitu 188,4 cm persegi sama dengan pi, yaitu nilai pi yang akan kita gunakan adalah 3,14. Kemudian dikali dengan R, kemudian dikali dengan S, yaitu dikali dengan 10 cm. Berikutnya, 188,4 cm persegi sama dengan, nah, hasil dari 3,14 dikali dengan 10 cm adalah 31,4 cm. Kemudian dikali dengan R. Langkah selanjutnya untuk mencari nilai R dari persamaan ini, maka kita pindahkan 31,4 cm ke ruas kiri dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 31,4 cm. Sehingga didapat R sama dengan 188,4 cm persegi per 31,4 cm. Nah, hasil dari 188,4 cm persegi dibagi dengan 31,4 cm adalah 6 cm. Maka didapat R sama dengan 6 cm. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa panjang jari-jari kerucutnya adalah 6 cm. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka kita dapatkan nilai S sama dengan 10 cm dan nilai R sama dengan 6 cm. Nah, selanjutnya akan kita hitung bagian yang B, yaitu tinggi kerucut.
Untuk menghitung tinggi kerucut, itu dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai S dan nilai R ke dalam rumus ini. Sehingga S pangkat 2 yaitu 10 cm dipangkatkan dengan 2 sama dengan R pangkat 2 yaitu 6 cm dipangkatkan dengan 2. Kemudian ditambah dengan T pangkat 2. Selanjutnya 10 cm dipangkatkan dengan 2 hasilnya adalah 100 cm persegi. Kemudian sama dengan 6 cm dipangkatkan dengan 2 hasilnya adalah 36 cm persegi. Kemudian ditambah dengan T pangkat 2. Nah, berikutnya kita pindahkan 36 cm persegi ini ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 36 cm persegi. Sehingga didapat T pangkat 2 sama dengan 100 cm persegi dikurang 36 cm persegi. Hasilnya adalah T pangkat 2 sama dengan 64 cm persegi. Nah, karena kita mau mencari tinggi kerucut, yaitu nilai T, sementara T di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka kedua ruasnya kita akarkan, sehingga didapat T sama dengan akar dari 64 cm persegi. Nah, hasil dari akar 64 cm persegi adalah 8 cm. Maka didapat T sama dengan 8 cm. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa tinggi kerucut tersebut adalah 8 cm. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, terakhir contoh soal yang kedua. Sebuah potongan kertas berbentuk seperti gambar di samping, mempunyai jari-jari 20 cm dan sudut pusat 288 derajat. Nah, jika potongan kertas di samping akan dibuat sebuah kerucut, maka tentukan panjang jari-jari kerucut dan tinggi kerucut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan gambar di samping ini. Gambar ini merupakan sebuah juring lingkaran. Kita misalkan juring ini adalah juring AOB. Diketahui panjang jari-jari dari juring lingkaran ini adalah 20 cm. Dengan besar sudut pusat AOB adalah 288 derajat. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah berapakah panjang jari-jari kerucut yang akan kita buat dan berapakah tinggi kerucut yang akan kita buat. Nah, karena juring AOB ini akan dibuat menjadi sebuah kerucut, maka juring AOB itu sama dengan selimut kerucut. Sehingga akan kita cari berapakah luas selimut kerucut yang akan kita buat ini. Nah, karena luas selimut kerucut itu sama dengan luas juring AOB, maka untuk menghitung luas selimut kerucut dapat kita gunakan rumus luas juring AOB, yaitu luas juring AOB sama dengan besar sudut AOB per 360 derajat dikali dengan pi R pangkat 2. Nah, di mana besar sudut AOB di sini adalah 288 derajat dan nilai R di sini adalah 20 cm. Sehingga luas selimut sama dengan
Besar sudut AOB yaitu 288 derajat per 360 derajat dikali dengan pi. Nah, untuk nilai pi di sini kita gunakan 3,14 karena jari-jari dari juring lingkaran ini bukan merupakan kelipatan dari 7. Kemudian dikali dengan R pangkat 2, yaitu dikali dengan 20 cm dipangkatkan dengan 2. Nah, berikutnya untuk 288 derajat per 360 derajat ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 72 derajat, sehingga didapat 4/5. Kemudian dikali dengan 3,14, kemudian dikali dengan hasil dari 20 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 400 cm persegi. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa 400 cm persegi ini bisa kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 80 cm persegi. Sehingga didapat luas selimut sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 80 cm persegi. Nah, hasil dari 4 dikali 3,14 adalah 12,56. Kemudian 12,56 dikali dengan 80 cm persegi adalah 1004,8 cm persegi. Maka, berdasarkan uraian ini didapat bahwa luas selimut kerucut itu sama dengan 1004,8 cm persegi. Nah, karena juring AOB ini akan dibuat menjadi sebuah kerucut, maka panjang garis pelukis dari kerucut ini adalah 20 cm. Nah, selanjutnya akan kita cari bagian yang A, yaitu panjang jari-jari kerucutnya. Karena tadi kita dapatkan bahwa luas selimut kerucut itu sama dengan 1004,8 cm persegi, maka untuk menghitung panjang jari-jari kerucut di sini akan kita gunakan rumus menghitung luas selimut kerucut, yaitu luas selimut sama dengan pi RS. Berikutnya tinggal kita substitusikan nilai dari luas selimut dan nilai S ke dalam rumus ini. Sehingga luas selimut yaitu 1004,8 cm persegi sama dengan pi yaitu 3,14 dikali dengan R, kemudian dikali dengan S yaitu dikali dengan 20 cm. Selanjutnya 1004,8 cm persegi sama dengan, nah hasil dari 3,14 dikali dengan 20 cm adalah 62,8 cm. Kemudian dikali dengan R. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai R dari persamaan ini, maka kita pindahkan 62,8 cm ke ruas kiri dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 62,8 cm. Sehingga didapat R sama dengan 1004,8 cm persegi per 62,8 cm. Nah, hasil dari 1004,8 cm persegi dibagi dengan 62,8 cm adalah 16 cm. Maka didapat R sama dengan 16 cm. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa panjang jari-jari kerucut tersebut adalah 16 cm. Setelah kita dapatkan nilai R sama dengan 16 cm, maka langkah terakhir tinggal kita hitung bagian yang B, yaitu menghitung tinggi kerucutnya. Nah, untuk menghitung tinggi kerucut itu kita gunakan rumus S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai S sama dengan 20 cm dan nilai R sama dengan 16 cm ke dalam rumus ini. Maka
S pangkat 2 yaitu 20 cm dipangkatkan dengan 2 sama dengan R pangkat 2 yaitu 16 cm dipangkatkan dengan 2, kemudian ditambah dengan T pangkat 2. Berikutnya, hasil dari 20 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 400 cm persegi. Kemudian sama dengan hasil dari 16 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 256 cm persegi. Kemudian ditambah dengan T pangkat 2. Selanjutnya dari persamaan ini, kita pindahkan 256 cm persegi ini ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 256 cm persegi. Sehingga didapat persamaan T pangkat 2 sama dengan 400 cm persegi dikurang dengan 256 cm persegi. Nah, hasil dari 400 cm persegi dikurang dengan 256 cm persegi adalah 144 cm persegi. Maka didapat T pangkat 2 sama dengan 144 cm persegi. Nah, karena kita mau mencari tinggi kerucut, yaitu nilai T. Sementara T di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka kedua ruasnya kita akarkan. Sehingga didapat T sama dengan akar dari 144 cm persegi. Nah, hasil dari akar 144 cm persegi adalah 12 cm. Maka didapat T sama dengan 12 cm. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa tinggi kerucut yang akan kita buat tersebut adalah 12 cm. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai bagaimana cara menentukan panjang jari-jari dan tinggi kerucut jika yang diketahui adalah luas selimut kerucutnya. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.